Terus siapa lagi? Oh ini ya. Apa Ramadan? Apa? Keterangannya? Ramadan. Keterangannya apa? Tapi ada lagi? Pokok. Udah, 4 orang aja. Yang merasakan perasaan pada nomor 1 siapa? Gak ada yang senyum nih. Siapa? Oh gak ada, ya udah. Oh ya yang tinggi dong. Udah sebentar nih, deal. Jangan sampai golput ya. 3 ya. 3 oke. Nomor 2 siapa? Jangan ikut-ikutan. Tawa kenapa lagi senang? Nomor 3 yang lagi sedih siapa? Kenapa sedih? Siapa? Kenapa sedih? Gua habis. Kenapa? Yang nomor 4 yang lagi marah nih siapa nih? Kenapa? Kenapa marah? Kenapa marah? Dikerjain sama apanya? Oh marahan. Oh ini yang gak tunjuk tangan. Kenapa tuh? Gak mau. Ya udah lain kali. Minta perhatian sebentar. Jadi perasaan kalian akan pembelajaran pada saat ini sampai akhir nanti. Jadi harus happy, oke? Lanjut ya. Nah ini ada kesepakatan kelas nih. Bisa dilihat. Tidak ada kelompok dalam kelompok, tahu nggak? Jadi ketika kalian berdiskusi tidak ada yang mau ngobrol satu sama lain. Terus yang kedua menggunakan HP jika diizinkan oleh guru. Yang ketiga harus selalu happy dan semangat. Sepakat? Katanya semangat, katanya happy. Gimana ini? Happy ya? Oke. Nah, oh iya. Coba ibu mau dong yang perempuan tangannya kayak gini coba. Yang perempuan tangannya kayak gini. Yang perempuan aja mas. Kamu udah lagi gak usah. Oke. Zaskia maju Zaskia. Maju gak apa-apa. Ibu butuh 1 orang lagi. Mau maju sendiri apa ditunjuk? Tunjuk. Oh iya. Sebelah pojok sana? Iya. Iya maju. Gak apa-apa ini. Zaskia maju. Yang sebelah sana. Iya. Di sini aja. Ibu butuh 1 cowok yang bajunya beda sendiri. Maju. Yuk maju yuk. Bisa diperhatikan sebentar ya. Nih, yang mana yang benar ya mas ya. Nah di sini. Nah, dari belakang kelihatan ya. Zaskia. Ini kamu. Ayo coba dicoba dulu. Nah, ini kecil nggak apa-apa yang kelihatan nggak? Ini clean kertas. Kelihatan ya ini Gusti. Oh ya maaf, soalnya ibu belum pernah pertama ya. Double gengnya. Terus gimana sih Gusti? Double gengnya. Ini panggilannya siapa? Aul. Ya udah. Ini Aul pegang. Coba ada yang tahu nggak kenapa ibu menyuruh mereka berdiri ke depan? Yang pertama ini Aul, maju Aul. Aul ini bawa apa? Bawa gunting. Tahu nggak ini gunting itu? Ini kalian udah tahu kan yang mana titik tumpu, titik beban sama kuasa. Ini namanya titik apa? Kumpul. Kacau. Apa? Beban, ya. Nah, yang di titik beban ini coba ditiup. Nah, ini itu terbuat dari apa? Besi. Terbuat dari besi. Besi itu termasuk apa? Logam. Logam. Bener nggak? Yang sepakat siapa? Katanya bener tapi nggak sepakat. Tapi men. Kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu ini adalah Kalian tahu kan ini? Masa nggak tahu sih mungkin? Tahu ya? Oke sekarang makasih dulu sekarang. Zaskia tunjukin Zaskia cincinnya.
Coba sini aja. Nah, coba diperhatiin. Ini plastik kan? Bukan. Apa itu? Besi. Tadi besi kan udah. Ini apa? Kawat. Kawat. Iya, jadi itu kawat. Terima kasih ya Mas ya. Iya, tadi ya. Ini kita bahas unsur dulu. Nah, ini tuh adalah kawat. Oke. Udah ya? Ya udah, makasih. Makasih ya. Boleh kembali. Oh iya. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, jadi ini adalah termasuk apa? Kawat itu masuk apa? Tahu? Lembaga. Sama kayu. Lembaga. Ada yang tahu lambangnya apa lembaga? Lembaga. CU. Yang udah Cu. CU apa cu? Cu. CU ya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut ya. Nah, pada kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui unsur dan sifat-sifatnya. Kemudian ada menjelaskan perbedaan unsur logam, metaloid, dan non-logam. Oke, kita nyanyi dulu ya. Mau? Jadi kita sudah diam-diam sih, ayo kita. Ayo ikut. Melindamu jasa di Francisco. Kampus kaya banyak rasanya. Raja India tempat tinggalnya. Senangnya pakai belangkon. Hey, mau pada diem? Gak apa-apa yuk. Letip sakit, letip sakit. Pada jaim-jaim yang coba. Katanya suaranya mana? Sesi latihan. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang unsur. Unsur itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada 3. Sebutkan apa aja coba bareng-bareng. Iya. Oke, sekarang satu-satu ya. Unsur logam turun dibagi menjadi berapa? Apa aja? Oke, sekarang yang padat. Contohnya? Tadi ya udah ya. Tadi yang Zasia. Oke, yang cincinnya emas sama yang besi tadi dari apa? Gunting. Oke, sekarang ke cair. Raksa. Oke, kita masuk ke unsur non logam. Beda berapa? Oke, apa aja? Oke, ini ada contohnya ya. Karbon. Kita next dulu. Nah, yang pertama unsur itu apa? Ayo, udah kan tadi? Unsur itu apa? Tahu nggak? Yuk, salah satu yuk. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi. Oke, tepuk tangan dulu yuk buat Nabila. Ini yang semangat dong ya. Ini mukanya nggak semangat banget. Itu ya tadi ya. Unsur adalah bagian zat terkecil dari suatu zat. Nah, semua zat terlihat ataupun tidak terlihat. Terdiri atas apa? Unsur. Oke, next. Ini ada sifat-sifat unsur. Rafa ngantuk Pak? Baca Pak. Iya Pak, berdiri Pak, baca biar kamu gak ngantuk. Sifat kimia. Reaksi yang dibutuhkan ketika untuk bereaksi dengan zat kimia lainnya. Sifat atomik untuk protron misalnya ionisasi, antiviral, elektron, bereaksi. Coba ulangi gimana? Kayak elektron. Yang mana tadi?
divisi hanya warna berbeda dalam satu ruangan rapatan titik-titik budaya. Udah? Masih ngantuk juga? Masih ngantuk nggak? Iya, jangan ngantuk dulu ya lah. Ini ada sifat-sifat unsur ada 3 ya tadi ya, yang udah dibacakan sama Mas Rafa. Ada ini ya, fisika sama ini. Kemudian next selanjutnya ada macam-macam unsur tadi udah ya. Ada 3 yaitu ada logam, metaloid. Metaloid itu semi logam. Nah ini ada logam. Apa itu logam? Oke, jadi logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilap. Tadi udah ya mengkilap ya. Tadi contohnya apa tadi? Gunting. Ini mengkilap enggak? Itu termasuk logam enggak? Masuk ya, masuknya apa tadi? Tadi apa? Tentu ya. Nah itu juga termasuknya apa? Logam. Tahu ya ciri-cirinya ya? Nah sekarang ini ada contohnya. Ada aluminium. Ya, ini ada besi sama ada magnesium. Kemudian ini ada yang kedua metaloid atau semi logam. Metaloid adalah unsur antara. Namun secara umum sulit dibedakan dengan unsur logam. Yang di belakang paham? Paham? Paham nggak? Ya. Ini ada contohnya boron, silikon, sama contohnya ada ini arsenik. Nah ini mengenai unsur non logam. Ibu mau, Mbak, coba dibacain Mbak. Iya. Ini? Iya. Ya dibacain. Kelihatan kan di belakang? Non logam adalah yang kencang suaranya. Maju aja nggak apa-apa sini. Biar nggak ngantuk. Non logam adalah unsur non-logam adalah unsur yang tidak memiliki sifat seperti pada umumnya. Unsur-unsur non-logam berwujud gas dan padat pada suhu dan tekanan normal. Oke, makasih Mas. Silakan kembali. Nah, sebelum lanjut ke contohnya, ada yang tahu nggak yang termasuk non logam itu apa? Itu kalian mungkin kebanyakan udah pernah lihatnya. Yang kalian hidup setiap hari apa namanya? Oksigen. Oksigen itu lambangnya apa? Oksigen. Lah oksigen itu masuk dalam apa? Nah, cenderung tidak memiliki itu ya. Tadi kan kalau yang logam kan mengkilap, sedangkan logam kan udah kebalikannya. Itu yang ngomong ini Mas siapa? Siapa Mas namanya? Fatih. Oh ya Fatih, selain oksigen apa Fatih menurut kamu non logam itu contohnya? Iya. Yang ditanyain Mas Fatih. Ayo Mas Fatih. Plastik. Menurut teman-teman plastik termasuk dalam non logam enggak? Enggak ya. Ada yang bisa tunjukin contohnya? Nitrogen. Tahu kan nitrogen? Tahu. Yang biasa itu loh Pertamina. Isi nitrogen. Terus bunyi apa? Gas ya. Nah ini ada belerang. Tahu kan belerang? Karbon, terus tadi balon berisi helium. Gas. Sampai sini paham? Gimana? Nah ini bisa diperhatikan sebentar. Ini ada perbedaan antara logam dan non logam. Perbedaannya adalah pada daya hantar listrik. Nah kalau misalkan logam adalah kalau konduktor berarti apa? Oke, kalau misalkan non berarti nggak ada ya. Oke, yang kedua ada tampilan warna. Tadi sudah ya. Kalau misalkan logam itu mengkilap, kalau misalkan logam itu berarti tidak. Ya karena kan berkebalikannya. Kemudian tata letak SPU pada bawah enggak? Ya coba dilihat tata letaknya terdapat pada sisi kiri tabel periodik yang memiliki sifat fisik. Sifat fisiknya kiri. Nah, untuk yang non logam itu terletak di sisi kanan.
Nah, kemudian ada ketahanan. Ketahanannya dapat ditempa atau ditegangkan. Tadi kan contohnya kayak ini ya. Ini kan bisa ditempa. Awalnya itu kan tadi gambarnya, awalnya kan tadi bentuknya kayak gini. Ini hasil dari tempaan. Akhirnya membentuk seperti ini. Kemudian kalau misalkan logam itu rapuh, terutama pada yang berwujud padat. Nah, kemudian ada wujudnya, asalnya dan tingginya. Logam itu tinggi, sedangkan logam itu rendah. Titik tengahnya itu juga sama, logam itu tinggi, sedangkan logam itu apa? Rendah. Oke, kita masuk ke diskusi. Kemarin kan kalian udah itu ya, tes apa kemarin, ada yang masih ingat? Nah, ini udah hasilnya udah keluar nih. Ada 5 kelompok, 1 kelompok audio, 2 kelompok visual, dan 3 kelompok, 2 kelompok kinestetik. Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya. Ini dulu ya. Nah, ini kalian masing-masing kelompok coba bentuk satu, tunjuk ya, satu strategi untuk menjadi ketua kelompoknya. Nah, ini ada lembar kerja besar diri, bisa strategi sebentar. Ya, ini ada identitasnya, silakan kalian isi untuk kelompoknya. Misal, ada 2 kelompok yang kinestetik sama visual. Jadi tulis ya, misal visual 1 bisa tulis visual 1. Ya, jangan visualnya aja. Kemudian nanti ini ada beberapa pertanyaan. Bisa diperhatikan sebentar. Untuk kelompok yang audio, diperhatikan dulu ya. Ini ada beberapa perbedaan soal. Kalau misalkan yang audio membahas tentang logam, kalau yang visual membahas tentang metaloid, sedangkan yang kinestetik membahas tentang non logam, gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kemudian ini yang kedua itu kan ada yang penumpang. Silakan kalian isi. Udah pada bawah itu kan tabel unsur. Nah, ini ada pada kolom yang pertama itu ada nama unsur. Bagi yang penumpang silakan kalian isi. Kemudian ini ada lambangnya. Misal ini lambang O. Yang menyatakan lambang O itu apa namanya? Nama unsurnya. Terus di sini kemudian dikasih keterangannya. Paham ya? Jelas, ada yang ditanyakan? Paham? Oke, waktunya 20 menit cukup ya? Ya. Silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok audio berdasarkan urutan sampai Suaranya lebih keras lagi, Wi. Bisa lanjutnya. Ini gede banget tuh, Pak. Iya kan, Pak? apa yang kelompok saudara ketahui mengenai logam? Jawab. Hampir semua agar putih, gelap atau merah, atau kuning. Yang di belakang denger nggak?
penghantar listrik yang baik. Volumenya dihitung lagi nih. Volumenya lagi 100 volt. Udah ulang aja nggak apa-apa. Apa yang mengenai unsur logam? Jawab. Keramik sama padat, berwarna putih mengkilap, atau perakan, atau abu-abu, atau kuning. Penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau leleh yang tinggi dan dapat dibentuk lempengan atau lembaran. Yuk lanjut. Berdasarkan tabel di bawah ini, istilah bagian yang belum ditentukan. Yang lain diperhatikan ya. Aluminium, lambang unsur Al. Keterangan memiliki warna yang putih keperakan, sangat ringan, 2 cm, atau juga tahan terhadap korosi. Dua. Nama unsur besi, lambang unsur Fe, keterangan warnanya abu keputihan. Nama unsur kalsium, lambang unsur Ca. Keterangan warnanya putih keperakan dan termasuk logam yang mudah dibentuk. 5. Nitrogen, lambang N. 4. Magnesium, lambang unsur Mg. Keterangan dalam tabel periode unsur termasuk kelompok 2A. 5. Nitrogen, lambang unsur N. Keterangan dalam tabel periodik unsur termasuk kelompok 5A. Gimana? Ada kendala? Apa yang membedakan unsur logam dengan unsur metaloid dan logam? Dalam logam memiliki sifat kilat atau aluminium besi. Metaloid akan menggunakan logam dan logam. Logam tidak memiliki sifat seperti logam atau karbon Sekian dari Kelompok AB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial 2 akan menjelaskan tentang apa yang ketahui mengenai metaloid. Semi logam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya untuk logam maupun logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi satu suhu rendah unsur ini tidak dapat menghasilkan listrik dengan baik. Sedangkan saat suhu tinggi unsur ini dapat menghasilkan listrik dengan baik. Berdasarkan tabel di bawah ini, berdasarkan tabel di bawah ini, inilah bagian yang belum ditentukan. 1. Nama unsur lambang unsur B. Keterangan Yang lain diperhatikan ya. Kenapa dilempar lagi? Tiga germanium. Kenapa? Keterangan
semi konduktor, transistor, lensa kamera, lensa objektif mikros. 4. Arsenik lambang untuk arsenik secara luas dikenalkan sebagai zat beracun yang dapat mengakibatkan kematian. Antimon lambang untuk antimon juga dikenal untuk membuat bahan tanah api baterai peluru cat. Boni katanya nggak kedengeran, Bun. Coba paham nggak yang nanti dibacaan ulang lagi yang matang ya? Apa yang membedakan unsur metaloid dan unsur non-metaloid? Metaloid teksturnya lebih rapuh, sedang berwarna abu-abu, mengkilap atau keperakan, mempunyai titik gigi atau titik leleh yang gigi. Sedangkan non-logam berwarna tidak mengkilap, sedang tidak dapat dibentuk, mempunyai titik gigi atau titik leleh yang lembab. Ya cukup. Iya. Untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Bil, gimana Bil tanya? Bacain dulu lah. Metaloid teksturnya lebih rapuh serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan, mempunyai unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi saat beredar unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator. Sedangkan saat suhu tinggi unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sekarang kita cantik, yuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada spidol di depan. Cepet-cepetan. Berarti ini fix ya, soal dulu ya. Yang lainnya ikut bantu nggak apa-apa. Yang penting cepet-cepet dulu ya ini. Yang perempuan jangan mengalah ya. Cepetnya nih di tengah. Di sini. Siap ya. Nanti di sini tulis aja kelompoknya. Berarti kelompok audio, visual 1, visual 2, kinestetik 1, kinestetik 2. Silakan tulis misal yang dari audio misal ya menjawab pertanyaan nomor 2, nanti tulis aja di sini. Misal yang A, ini soalnya harus di sini ya. Paham nggak? Maksudnya gini, misalkan nggak dilakukan berarti kinestetik 1 ya. Nah, misal dia tuh menjawab nomor 2. Nah, yang di sininya itu ditulis pertanyaan mana yang dia jawab, biar nggak lupa nanti. Iya ya. Siap ya? Mundur lagi dong. Gak boleh sekarang ya. Siapa? Ini saya kan Nah, kelihatan ya? Bentar. Jangan kayak gitu, nanti didiskon. Bentar, Ibu. Pertanyaannya dulu. Ini untuk nomor 2 mendaftar. Ya, dilihatin nomor 2 mendaftar. Pertanyaannya, unsur yang terdapat di balon. Jangan dijawab dulu. Jangan ngejawab dulu. Nah, gitu. Paham ya? Sekarang nomor 1 menurun. Ya, dengerin. Gak boleh kayak gitu. Tiga unsur yang dominan pada tubuh manusia. Ada oksigen. Tiga unsur yang dominan pada tubuh manusia yaitu ada oksigen, karbon, dan HI apa? I apa? Di sini kerjasama ketua dengan timnya. Bagi timnya yang ada yang tahu langsung udah aja nggak apa-apa. Ayo gitu. Tapi langsung jawab. Itu untuk bonus buat teman yang lain. Ya. Kinestetik 1 ya. Sekarang 4 mendatar. Unsur terbagi menjadi 3 jenis. Dengarin, unsur logam, metaloid, dan ini nilainya diborong kelompok K1. Oke, sip, lanjut. Jadi kalau misalkan soal jawabannya mengejar, kita tidak bisa lanjut karena nanti mempengaruhi jawaban yang lainnya. Nanti nggak sinkron. Nah, sekarang nomor 3 menurun. Perhatikan kolomnya ada berapa. Bagian terkecil dari suatu zat. Tadi yang pertama, bagian terkecil dari suatu zat. Ibu kasih kode yang pertama adalah hurufnya U. Jangan, ayo. Usti apa? Usti.
menurun di mana? Ini 5 menurun, huruf awalnya M. Pertanyaannya adalah jenis unsur kimia yang memiliki lebih banyak sifat, diantaranya campuran, logam, dan non-logam. Disebut M. Tadi loh, yang ada 2 unsur, ada itunya dan ada itunya. Lanjut ya. Sekarang nomor 7 ya. 7 mendatar. Pertanyaannya adalah jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan huruf awalnya apa? Huruf apa yang digunakan? Itu ya. Lanjut nomor 8. 8 mendatar. Oh iya, mohon maaf menurun ya. Pertanyaannya, penghantar arus listrik yang baik merupakan sifat dari huruf depannya L. Ini loh, kalau misalkan kamu lainnya lagi berusaha menjawab, jangan diserobot, biarin berkesempatan untuk menjawab. Kalau misalkan dia nyerah, kelompok visual sama kinestetik. Udah. 2 yang lagi di nomor 9. Duduk. Kalau misalkan masih ribut, nggak dilanjutin. Mundur. Gusti, mundur. Nomor 9. Unsur zat umumnya berwujud. Jangan kayak gitu. Ulangi ya. Nomor 9. Unsur logam umumnya berwujud zat. Unsur logam. Kesempatan terakhir buat yang belum jawab, ayah kerjanya di mana? Ada yang protes mundur lagi. Nggak boleh kayak gitu, ah. Kedengaran dari sebelah loh. Nomor 10. K merupakan simbol dari unsur. Apa itu? Iya, betul. Ya, cukup. Beda perhatiannya ini kelompok visual 2 sama kelompok kinestetik 2. Pertemuan berikutnya diusahakan ya lebih ditingkatkan lagi belajarnya, semangatnya supaya bisa menyenangkan teman-teman yang lainnya. Jadi cukup ya kuis kali ini. Gimana? Menguras kurang?
Logam itu apa? Belerang, Oke, terus terus karbon, silikon, iodin, Tidak. fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon, bromid. oke. Itu ya kesimpulannya ya. Udah pada paham semuanya? Paham. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi. Ibu punya sticky note, ya. Nanti ibu minta kepada kalian diisi untuk pembelajaran selanjutnya enaknya seperti apa. Misal nih bu, banyakin gamenya dong. Misal bu, banyakin ininya dong. Salah tuh depannya ya. Paham? Nanti ditempelin di sini kalau udah selesai. Paham ya? Gak usah dikasih nama gak apa-apa kalau mau gak apa-apa. Siapa yang ngasih? Nah, langsung ya. Nih, Abu-abu ada. kayaknya kalau kita ada yang itu sama Game lagi mulai balik. Aku ping. kamu mau ping? Aku ditanggung. Kamu belum boy? Main tadi juga. Aku ditanggung. Hitam. Nanti beli sendiri yang hitam ya. Itu hitam. Cewek kan, mau apa? Mending. Untuk pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Sudah selesai. Gimana tadi? Dari mulai pembelajaran, diskusi sampai ke kuis. Seru nggak? Seru. Kurang nggak? Soalnya? Kurang. Soalnya kurang. Kayaknya kalian tadi sudah ngerti ya. Oke, karena belum udah. Jangan lupa pertemuan berikutnya hari apa? Jumat ya? Membahas tentang apa? Senyawa, betul. Kalian pelajari dulu ya senyawa. Nanti hari Sabtunya lagi nanti masuk ke campuran. Nah, silakan ketua kelasnya siapa? Ya, ketua kelas untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Disiapkan? Siap. Doa mulai.